Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas kelas satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan update mengenai Solana. Nah, buat lo yang bertanya kenapa tadi pagi gue nggak bikin mengenai Solana, karena TA-nya gue hari ini akan update pada hari ini. Tetapi bukan hanya TA saja, kita akan bahas juga mengenai fundamental dari Solana. Apa saja yang sudah terjadi, dan ya bencana kemarin ya, di mana Solana kembali lagi down untuk ketiga kalinya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Solana. Mungkin beberapa dari lo bertanya, Bang, kenapa hari ini tadi pagi kok nggak ngebahas Solana? Jadi pada hari ini gue ingin bahas spesifik mengenai Solana saja, karena ada ada perkembangan juga secara fundamentalnya, dan kita tahu juga bahwa Solana baru-baru ini blockchain-nya kembali lagi down. Jadi ini sudah 3 kali ya. Jadi ya itu mungkin salah satu alasannya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa dari posisi all time high dia di 260-an lah ya, itu sampai ke sekarang minus sekitar 66%, which is quite bad ya. Dan ya alasannya kenapa, salah satunya yang paling gampangnya adalah karena Bitcoin. Kembali lagi Bitcoin drop ya, Bitcoin drop otomatis altcoins pun ikutan ketarik ya. Dan tapi bukan hanya spesifik itu saja, tetapi ya seperti yang gue bilang ya, Solana down lagi. Dan ya bisa dibilang mungkin ya, karena ini jadi cukup banyak orang yang kehilangan kepercayaan terhadap Solana. Nah, detailnya seperti apa kita akan jelaskan lebih detail di belakang. Tapi intinya pada hari ini gue ingin bahas secara teknikal dan juga secara fundamentalnya gitu ya. Oke, nah ini seperti yang kita bahas di depan ya. Solana kembali lagi dibilangnya instability, tapi sebenarnya lebih tepatnya ya blockchain-nya stop ya. Nah, otomatis dalam kondisi market yang sedang bearish seperti ini, blockchain dia bisa stop, it's not good. Ya, makanya kita bisa lihat harganya terus-terusan jatuh. Dan bahkan kita sudah ngomong ya, Solana itu kemarin bisa dibilang secara TA-nya jadi mulai hancur karena mulai breakdown tembus 200. Tapi tentunya sangat dibantu sekali juga dengan ini ya, karena blockchain-nya kembali lagi stop. Jadi seingat gue ini sudah yang ketiga kali Solana terjadi seperti ini ya. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu kelemahan terbesar dari Solana, yaitu adalah dia sering kali down. Nah, dibandingkan dengan contohnya salah satu yang paling ya, yang dianggap kadang-kadang suka tua, yang sudah teknologinya mungkin dianggapnya nggak secanggih Solana, seperti BTC gitu ya. Tapi BTC nggak pernah down sekalipun. Jadi ya ini dia, sacrifices harus dibuat untuk scalability kadang-kadang. Jadi Solana kita tahu bahwa dia TPS-nya sangat tinggi dan juga sangat murah ya. Otomatis seringkali ya security-nya jadi jebol. Ya, jadi ini dia salah satunya ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam. Jadi kita bisa lihat bahwa ya kita tahu Solana ini adalah salah satu blockchain terbesar di dunia, dan dia kena permasalahan ya, disebutnya di sini instability saat ada turbulent weeks di cryptocurrency ya. Nah, jadi kita bisa lihat isunya ini ternyata terjadi karena validator yang menggunakan computing power dia untuk menghelp verify si networknya ini terjadi satu excessive duplicate transaction gitu ya, dimana karena itu jadi flooded sistemnya ya, karena flooded sistemnya otomatis ngejam gitu. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa engineers di Solana sudah merilis versi terbaru 1.8.14 yang menurut mereka seharusnya bisa memitigasi permasalahan tersebut gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa Solana ini sekarang banyak yang nggak tahu bahwa Solana ini sebenarnya masih beta ya. Jadi mainnet ini masih beta, belum full launch. Dan ini sedang yang kita lihat ini menemukan satu masalah, yaitu network congestion, ironisnya ya. Tapi congestion ini terjadi karena seperti yang ditulis di sini ya, karena excessive duplicate transaction gitu. Dan tentunya selama 24 jam terakhir ini sudah mulai improve ya, sudah mulai bisa berjalan lagi. Tetapi ya balik lagi ya, karena dia down otomatis mempengaruhi juga ke harga dan kepercayaan orang-orang yang membuat project-project di Solana ya, karena otomatis kalau dia down ya semua project lain hold gitu, nggak bisa bergerak ya. Dan seperti yang gue tadi sudah katakan beberapa kali di depan, ini bukan pertama kalinya Solana bermasalah soal instability ya. Di September lalu dia pernah outage selama 17 jam ya. Jadi kebayang ya, otomatis itu membuat beberapa orang terutama tim devs gitu yang sedang membuat project di Solana ya komplain gitu. Dan tambahan satunya lagi yang sedikit sedikit seperti tamparan tambahan gitu kesannya ya. Apex yang bisa dibilang salah satu main rival dari Solana
itu aman-aman saja, begitu ya. Bahkan recent drop di markets pun dia cenderung blockchain-nya aman, tidak terjadi masalah apapun. Dan bahkan si Emin Gunsirer ini mungkin sedikit dia nge-flaunt juga ya, dia nge-tweet di Twitter, dia bilang Avalanche chain performance dari Avalanche solid. Dan dia literally ngomong ini setelah Solana down. Jadi ya balik lagi, persaingan untuk menjadi Ethereum killer ini masih benar-benar panas gitu. Makanya kenapa kalau gue pribadi, seperti yang gue sudah pernah bilang, jangan terlalu jangan terlalu seperti satu komunitas tertentu gitu. Wah, gue sukanya Solana, maka gue harus benci Avex. Atau misalnya gue suka Avex, maka harus benci Solana. No, kita di sini bisa invest di semuanya. Itu makanya kenapa gue pribadi, Solana gue punya, Avex gue punya, Polkadot gue punya, Cardano gue punya. Dengan apa? Itu portofolio yang dalam tanda kutip menghedge Ethereum. Andaikan sampai Ethereum bocor, salah satunya akan ke daerah sana. Itu jadi ya itu. Makanya jangan terlalu jangan terlalu berkubu lah gitu kesannya. Jadi ya kita boleh invest di semuanya. Nah, seperti ini contohnya kan ya. Solana misalnya sekarang lagi down gitu. Mungkin yang lain not that bad gitu. Nah, dengan kita punya portofolio yang seimbang, itu akan jauh lebih aman untuk ya portofolio kita in general gitu ke depannya ya. Oke, jadi kita bisa lihat ya, pada faktanya memang Solana ada permasalahan ya. Secara networknya gitu sudah down. Ini bahkan down yang bukan pertama, bahkan bukan kedua, ini sudah ketiga kali. Tetapi nggak berarti Solana tidak melakukan apapun. Dia terus ada perkembangan kok ya. Salah satunya adalah Hacker Houses. Nah, Hacker Houses ini adalah satu bisa dibilang satu program yang diadakan oleh Solana, atau lebih tepatnya Solana Labs, untuk menggabungkan orang-orang di seluruh dunia ini untuk bisa menjadi tim dev mereka lah gitu kesannya ya. Dimana ini tuh ada di beberapa negara. Ya, jadi setiap hacker house ini akan memiliki builders untuk ya basically ya para builders itu orang-orang developer yang akan diberikan tempat ya, diberikan para kolaborator lain gitu ya, antara ya berarti orang-orang lain yang kurang lebih sama ya ingin juga jadi dev di sini, dan juga belajar dari berbagai macam ekosistem yang ada di Solana gitu. Nah, tentunya di sini disediakan apa? Ada wifi, makanan, power, dan ya dibilang di sini swag ya. Tapi intinya apa? Mereka dibiayai untuk menjadi tim dev si Solana gitu kesannya ya. Atau mungkin lebih tepatnya tim dev di sini, kalau gue lihat lebih mungkin dia mencari bugs or stuff like that gitu ya. Spesifiknya nggak dijelasin di sini. Nah, tetapi di sini ditulis dengan jelas lu harus seorang developer gitu. Jadi ya lu harus punya pengalaman di dalam ya dunia ini gitu ya, di dalam dunia cryptocurrency. Mungkin dari software engineer-nya, atau mungkin dari development games dan lain-lain gitu. Nah, di dunia sekarang sudah ada beberapa tempat. Di LA itu akan pada tanggal 1 sampai 5 Februari. Di Seattle tanggal 9 sampai 13, Singapura 15 sampai 20, di Moskow di tanggal 22 sampai 27, Hong Kong tanggal 28 sampai tanggal 6 Maret, di Prague itu tanggal 1 sampai 6 Maret. Nah, jadi ini eventnya nggak terus ya, tapi ada waktunya. Begitu. Jadi ya sebenarnya kita bisa lihat bahwa Solana terus kok melakukan ya pengembangan itu, tetapi ya baik lagi kita nggak bisa menghiraukan juga bahwa dia down lagi gitu ya. Tapi intinya gue ingin tekankan adalah mereka terus mencoba untuk mengembangkan ekosistem mereka. Oke, nah mumpung kita sedang ngebahas mengenai update, jadi ini lumayan cocok juga. Kita perbandingkan Solana di tahun lalu, di Januari 2021, dengan di Januari 2022. Apa saja yang sudah terjadi. Ya. Jadi di Januari tahun lalu, Solana itu masih belum bahkan umurnya setahun. Ya, mainnet mereka. Dan itu sudah memiliki 10 miliar transaksi, ya, total transaksi. Lalu ada 100 juta total value lock atau TVL, 360 global validators, dan juga 70 total projects. Di Desember ini kita bisa lihat sudah ada 45,5 miliar transaksi. Berarti peningkatannya berapa kali lipat? Hitung sendiri ya. TVL-nya sudah mencapai 11,4 miliar. Ini yang luar biasa. Sebelumnya hanya 100 juta ya, 100 juta saja. Tetapi di Desember tahun lalu, di Desember 2021 ya benar, itu sudah mencapai TVL-nya 11,4 miliar ya. Dari 100 juta jadi 11,4 miliar. Luar biasa secara perkembangannya ya. Total validatornya dari cuma 360 sekarang sampai 1328. Lalu di sini kita bisa ada sekarang totalnya 5145 project. Di mana di Januari baru 70 saja. Dan sudah ada 1 juta NFT yang di mint dan ada 5.985 total public repos. Ya, jadi
Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, walaupun dengan permasalahan dia yang sudah 3 kali down, perkembangan Solana secara statistiknya dari TVL, dari jumlah transaksi, dari sekarang sudah bisa mint NFT dan lain itu luar biasa besar sekali. Jadi ya baik lagi, semua selalu ada plus minus. Mungkin salah satu yang penyebabnya kenapa dia bisa luar biasa sekali secara statistik adalah karena mereka sangat murah dan juga sangat cepat. Tetapi di waktu bersamaan, murah dan cepat ini kadang-kadang bisa menyebabkan security-nya ya ini, jebol, seperti ini. Gitu ya. Selalu lagi, semuanya selalu ada plus minusnya. Tidak ada project yang sempurna. Ya, jadi ini salah satu yang amazing-nya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa Solana ini sekarang sudah fully carbon neutral. Simpelnya apa? Go green. Ya, simpelnya mereka go green. Dimana kita tahu salah satu alat yang paling sering dipakai untuk menyerang cryptocurrency adalah yang terutama yang proof of work seperti BTC, ETH, dan kawan-kawan adalah karena mereka dianggapnya tidak go green. Ya, dan bahkan seperti Rusia pun gitu ya menggunakan alasan itu. BTC katanya mau di-ban karena mereka nggak go green. Nah, soalnya kita bisa lihat dia fully carbon neutral. Artinya apa? Kasarnya adalah mereka ini carbon impact ini sangat rendah, sehingga otomatis ya tidak bisa tuh Solana kesannya digeser atau coba diusik dengan cara yaitu dibilangnya tidak go green. Nah, itu salah satu hal yang unik juga karena sudah beberapa project ya jadi dikambing hitamkan dengan alasan itu gitu ya. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa Michael Jordan, ya gue nggak tahu nih, harusnya tahu lah ya, orang-orang zaman sekarang pun harusnya tetap tahu siapa Michael Jordan ya. Michael Jordan dan anaknya Jeffrey M. Jordan sekarang sudah announce bahwa mereka akan launch Air ya. Air ini adalah platform untuk empowering athletes dan Solana di Solana ya. Dan ini bentuknya apa? Ya ini sepertinya kalau kita lihat adalah bentuknya NFT. Itu di mana ya otomatis kalian tahu NFT besar juga secara TVL-nya ya. Jadi ya kita bisa lihat terus ada banyak pengembangan di dalam Solana. Dan bukan cuma ini saja, masih ada lagi di bawahnya dan lain-lain. Bahkan kita bisa lihat ada Sacramento Kings juga dia membuat koleksi NFT juga begitu ya. Dan lain-lain. Jadi bisa dibilang Solana ini secara pengembangan luar biasa dan juga secara adopsinya pun besar. Begitu kita tahu Steph Curry, lalu ya banyak lah Michael Jordan dan atlet-atlet lain juga banyak yang menggunakan Solana ini sebagai alat atau tempat untuk mereka memint NFT mereka. Dan kita juga sekalian update Solana ecosystem ya. Dimana kita bisa lihat Solana Ventures ini sudah launch sebesar 150 juta US dollars untuk Web3 Gaming Fund. Ya, dimana kita tahu Web3 ya seperti yang gue bilang 2022 ini akan menjadi tahunnya Web3 dan juga Metaverse ya. Lalu ada Drift Protocol, on-chain dan cross-margin perpetual futures di Solana yang sekarang sudah live di mainnet. Dan juga ada internet browser Opera yang sudah announce akan integrasi dengan Solana ya, buat kalian yang tahu Opera pasti tahu lah ya. Lalu ada Liquid Global yang sekarang support USDC di Solana untuk deposit dan withdrawals. Lalu ada Mini Royal Nations, ini adalah game first person shooter yang ada di Solana dan juga ini sudah dimainkan 2 juta pemain ya. Dan banyak lagi ya, terus ada perkembangan. Ini ada Twitch co-founder Justin Kan yang launch NFT marketplace juga di Solana. Ledger juga integrasi dengan Solana, dengan menggunakan Ledger Live. Lalu ada Solview, Tap Finance, Rubik, dan banyak lagi. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa cuma ngelihat karena dia down terus maka dia nggak ngelakuin apapun. No ya. Tapi ya intinya selalu akan ada plus minus dari semua projects. Contohnya Cardano. Secure, ya, secure, decentralized, lebih decentralized daripada Solana yang pastinya. Lalu tokennya juga kita bisa lihat ya. Kalau Solana kita tahu salah satu yang sering dikritik dari Solana adalah dia sangat besar dipegang oleh VC ya atau venture capitalist. Dimana ya di sini nggak ditulis VC sih, tapi dia intinya adalah orang-orang yang invest di awal. Gitu ya, otomatis itu adalah dana-dana ya venture capitalist gitu ya. Kita bisa lihat nih seed sale, funding sale, developer, Solana Foundation memakan berapa besar dari total Solana. Gitu. Jadi ya pasti selalu ada plus minusnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Cardano, Cardano jauh lebih terdesentralisasi gitu secara pembagian tokennya. Ya, tetapi Cardano kalau secara pengembangan ini ya semuanya secara dApps, DeFi ya jauh kalah dibandingkan dengan Solana. Jadi ya itu dia gue bilang, jangan terlalu tergila-gila dengan satu project, itu kawin dalam tanda kutip, kawin dengan project tertentu. Ya kalian harus diversifikasi gitu ya, karena pasti ada selalu plus minusnya. Jadi ini kurang lebih update secara fundamentalnya dari Solana gitu. Oke, jadi tadi kan sudah fundamentalnya. Nah,
Tapi balik lagi, kita sebagai investor harus lihat juga teknikalnya. What's going on? Kok turun terus? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikalnya dengan sangat mudah, ini benar-benar jadi kacau setelah dia tembus MA 200. Padahal kalau kita bilang ya, buat kalian yang sudah ngikutin DCWT gue dari kemarin-kemarin, gue udah bilang, not bad, Solana bertahan terus di 200. Dan kita bisa lihat bagus tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali retest. Tetapi, balik lagi, kalau nggak ada volume, sekuat-kuatnya satu support, pasti tembus juga. Dan boom ya, dia mulai tembus, diperparah dengan mainnet mereka yang jebol. Hancurlah ya. Dan kalau kita lihat sekarang, main supportnya ada di weekly ya. Walaupun sekarang yang bikin seremnya apa? Walaupun kalau kita lihat to be fair, minggu lalu dia close di atas. Tetapi permasalahannya pada minggu ini, ya dalam 5 hari lagi kita lihat nih, apakah dia akan tembus ke bawah atau tidak. Gitu. Karena pasti rata-rata dari kalian sudah ada posisi di sini kalau ngikutin DCWT ya. Gue udah bilang buy limit di sekitar MA50. Gitu. Jadi buat kalian yang sudah lagi beli di sini, lagi sedikit floating tentunya ya. Nah, jadi bisa dibilang weekly close dari Solana dalam 5 hari 17 jam ke depan ini menjadi sangat penting ya. Kalau sampai dia mulai tembus, dia tembus dari sini ya, ada kemungkinan ya dia bisa mencari struktur selanjutnya. Nah, struktur selanjutnya ada di mana? Ada di daerah sini ya, sekitar sini. Mungkin daerah sekitar 47 sampai 50-an ya. Kita kasih kotak aja kali ya, biar lebih gampang di daerah sini. Yes, oke, di daerah sini. Nah, jadi ya kalau sampai ini 50 tidak berhasil menahan, siap-siap bisa drawdown lebih parah lagi. Gitu. Dimana kita lihat kalau sampai ke titik situ dari all time high, itu mencapai minus sekitar 70%. Gitu. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Kalau apa? Sekali lagi, kalau MA50 di weekly-nya mulai ketembus. Gitu. Dan ya tentunya satu lagi juga ya, sangat terpengaruh juga dengan BTC. Apakah BTC bisa mempertahankan posisi sekarang atau tidak? Karena kita lihat BTC masih shaky, ya masih shaky secara TA-nya, di mana dia masih ya walaupun ada perlawanan kemarin ya, tapi ya kalau mau kita ngomong ini juga mirip-mirip seperti di sini ya. Jadi ya seperti yang kita lihat, aset itu jatuh nggak hancur langsung, dia pasti ada rally ya, bahkan di kondisi yang bearish. Nah, makanya salah satu yang paling penting untuk BTC adalah sebenarnya dia bisa menaklukkan MA20 dulu di daily. Karena terakhir dia kehajar di 20, ini hancur ke bawah langsung. Ya, otomatis kalau kita lihat, ini kan tanggal berapa nih? Tanggal 20 Januari ya. Tanggal 20 Januari kita masuk ke Solana, kita bisa lihat tanggal 20 Januari, basically di tempat yang sama dia hancur ke bawah. Ya, dia retest dan gagal. Setelah itu langsung kapitulasi. Nah, jadi tentunya korelasinya sekarang sangat kuat antara Solana dengan BTC. Kalau sampai BTC mulai rally, minimal Solana bisa mulai stabil. Ya, ada chance buat dia bertahan. Tapi kalau ya BTC kembali lagi ambruk sampai ke 30, bahkan close di bawah 30, ya menurut gua ada kemungkinan Solana bisa mendekati ke daerah sini. Karena ini adalah struktur selanjutnya. Ya. Semoga saja tidak, ya semoga saja tidak sampai ke daerah situ. Karena baik lagi kalau sampai ke situ, ya gue jujurnya gini, kalau for the long term, gue sih cukup yakin. Ya gue cukup yakin dengan Solana, Cardano, Polkadot, BTC dan rata-rata layer 1 lain lah gitu. Tetapi yang menyebalkan bisa lama gitu, bahkan bisa kesannya kalau jatuhnya sampai parah banget, ya bisa berapa bulan gitu ya, bahkan mungkin bisa tahun untuk bisa recover lagi ke titik tertentu. Ya. Jadi itu salah satu yang harus kita pertimbangkan. Apakah dalam 5 hari lebih 17 jam ini Solana akan bisa close di atas dari weekly atau tidak? Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ya simpelnya intinya adalah tidak ada project yang sempurna ya. Dimana kita bisa lihat bahwa mungkin yang membuat kenapa banyak orang yang membuat project di Solana adalah karena satu, dia jauh lebih murah dibandingkan daripada di Ethereum dan juga ya jauh lebih cepat. Gitu. Tapi di waktu bersamaan seperti ini kita bisa lihat bahwa ya sudah 3 kali dia stop, berarti ya bisa dibilang kita bisa menyimpulkan bahwa dia sedikit compromising dalam security dia. Itu dimana ya sejelek-jeleknya misalnya kayak BTC, banyak orang yang bilang wah lamban, mahal dan kawan-kawannya, tetapi BTC sampai sekarang setahu gue nggak pernah down ya. Mainnet dia ya bukan maksudnya pernah ke hold di exchange tertentu, kalau itu beda lagi, itu di networknya mereka itu, tapi network BTC itu belum pernah down setahu gue. Bahkan Bitcoin Cash pun pernah down. Jadi ya baik lagi, ada trilema di dalam dunia cryptocurrency. Lo harus pilih 2
minimal. Ya gini lah, maksimum bisa dapat 2 biasanya. Biasanya yang ketiga ini ya dia harus compromise gitu. Antara apa? Desentralisasi, scalability, dan security. Jadi kalau kita lihat Solana ini sepertinya mementingkan apa? Scalability dan juga ya desentralisasi ya lumayan lah, tapi nggak ekstrim. Itu dimana kita tahu bahwa ya nggak separah seperti Binance, tetapi yang nggak sampai sedecentralized ADA gitu kesannya ya. Jadi baik lagi seperti itu, tidak ada yang sempurna. Ya makanya kenapa gue sarankan untuk ya ini, kita pecah-pecah gitu, jangan semuanya di satu aset saja. Lo nggak berarti punya Solana nggak boleh punya EVEX, atau kebalikannya. Justru kita harus diversifikasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Solana. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, ada playlistnya ya. Dan buat lo yang masih bingung cara baca candles, cara baca chart, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik di sini ada tutorials with Toshi. Ya. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit atau Huobi dan berencana untuk buat, di bawah ada link referral kita. Tentunya dengan menggunakan link referral kita, kalian akan membantu juga perkembangan dari TCI atau ya, Toshi Crypto Indonesia. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies in general. So, jangan lupa untuk like, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.